Hai, gue Ditya. Selamat datang di Misteri Militia episode keempat. Gue tahu kalian semua pasti bosen banget di rumah. Gue juga, Le. Kerjaan gue tuh main game, tidur, bantuin nyokap masak, sama paling baca-baca jurnal. Nah, gue tuh kemarin sempat baca jurnal misteri gitu, dan isinya adalah ritual-ritual atau game yang biasa dimainkan ternyata dapat memanggil si dia, roh, atau setan ini. Kalian mungkin tahu permainan seperti jalangkung, terus permainan seperti Ouija. Dan di sini gue bakal mengupas apa aja sih ritual-ritual untuk memanggil si setan ini dan game-game seperti apa serta syarat seperti apa yang dibutuhkan untuk memanggil dia. Dan saat kalian menonton video ini, gue saranin untuk kalian jangan pernah merasa sendirian. Yang pertama, jalangkung. Mungkin kalian nggak asing dengan kata jalangkung. Ya, jalangkung adalah sebuah urban legend yang biasa kita dengar di tanah Jawa. Jalangkung biasanya dimainkan oleh dukun atau orang yang berjumlah ganjil bertujuan untuk memanggil arwah atau roh masuk ke dalam boneka untuk bermediasi atau berkomunikasi. Tapi kalian tahu gak sih sejarahnya jalangkung itu seperti apa? Jalangkung itu berasal dari negeri Tiongkok yang arti katanya awalnya adalah Cai Lan Gong dan ada Cai Langse. Sebenarnya mereka ini adalah sebuah pasangan, yaitu roh kakek dan roh nenek. Nah, roh kakek dan roh nenek ini dipanggil dan dimasukkan dalam perwujudan sebuah boneka yang dibuat dari batok kelapa, lalu dibuat seolah seperti manusia dengan jerami, memiliki kaki dan tangan, dan biasanya ujungnya itu adalah sebuah pensil untuk mengatakan dan bermediasi terhadap kita. Pada awalnya, roh kakek dan roh nenek ini dipanggil untuk melindungi anak-anak di desa tersebut. Namun pada akhirnya diadopsi oleh Indonesia dan sebagai alat perantara dunia mistis atau meminta pertolongan. Contohnya, ritual jalangkung ini sering digunakan untuk meminta togel, meminta pertolongan, serta meminta jawaban-jawaban atas sebuah pertanyaan yang dianggap kesulitan bagi manusia. Nah, Jalangkung ini terkenal dengan ritual-ritual mantranya yang pasti semuanya sudah tahu. Mantranya yaitu adalah Jalangkung, Jalangset. Di sini ada pesta kecil-kecilan, Jalangkung, Jalangset, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Sebenarnya ini adalah adopsi populer dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya banyak terjemahan-terjemahan lain dari bahasa Sunda, bahasa Jawa yang tujuannya sama untuk memanggil si roh ini ke dalam sebuah boneka Jalangkung tadi. Nah, tentu saja Jalangkung ini menjadi sebuah permainan mengundang misteri dan tak terpecahkan sampai sekarang. Yang kedua, Voodoo. Voodoo itu sendiri awalnya adalah sebuah suku yang berasal dari Afrika Barat. Voodoo itu adalah pergabungan antara kepercayaan Yoruba di Afrika dengan kepercayaan Katolik yang dibawa dan berkembang di Haiti dan dikembangkan oleh budak-budak berkulit hitam. Voodoo itu sendiri terkenal karena adanya ritual-ritual serta black magic yang kuat di sukunya. Dukun voodoo biasanya membuat sebuah boneka jelmaan yang seperti manusia bentuknya, lalu dibacakanlah mantra-mantra dan ritual-ritual sehingga boneka tersebut dapat mengikat korbannya. Konon katanya jika si dukun itu menusukkan benda terhadap boneka tersebut, maka korbannya pun akan merasakan hal yang sama. Satu-satunya cara untuk terhindar dari boneka voodoo adalah menemukan boneka voodoo aslinya dan membakarnya. Voodoo itu menjadi banyak urban legend di dunia sehingga boneka voodoo cukup terkenal dan banyak orang yang mengetahui. Tapi kalau kalian melihat fenomena voodoo ini sebenarnya tuh kurang lebih sama kayak santet kalau di Indonesia. Tapi kira-kira lebih bahaya mana ya? Voodoo atau santet? Yang ketiga, darumasan. Mungkin kalian ada yang sudah dengar dan sudah tahu kalau darumasan itu adalah kata dari bahasa Jepang. Ya, betul sekali. Darumasan ini adalah permainan yang ada di negara Jepang. Darumasan itu awal mulanya adalah sebuah permainan petak umpet yang tidak sengaja dimainkan oleh seorang wanita dan dia meninggal di dalam permainan tersebut. Jadi si wanita itu bersembunyi di dalam toilet, lalu tidak sengaja terpeleset dan matanya terbentur di bathtub. Akhirnya matanya pun buta dan dia tidak terselamatkan.
Daruma-san fell down. Yang terakhir adalah ritual Three Kings. Mungkin dari semuanya ini adalah ritual yang paling kompleks dan paling panjang karena membutuhkan banyak tahap-tahap yang harus benar-benar sesuai dengan si ritual tersebut. Jadi ritual Three Kings ini atau tiga raja ini adalah kita dapat berkomunikasi dengan masa lalu kita atau kita dapat berkomunikasi untuk menanyakan bagaimana keadaan di dimensi lain kepada raja-raja. Jadi permainan ini yang dibutuhkan adalah 3 buah kursi, lalu 2 buah cermin, lalu lilin, kipas angin, dan jam alarm. Tentu saja ada tahap-tahapan yang harus dilalui seseorang untuk memainkan ritual Three Kings. Yang pertama, kalian harus menyiapkan 3 buah kursi, yang satu kursi itu menghadap ke utara, sedangkan 2 kursi lainnya menghadap kanan dan kiri kalian. Itu bagaikan singgasana kalian ditemani oleh seorang ratu, seorang jack atau perwira. Lalu selanjutnya hadapkan cermin berhadapan, tapi kalian tidak bisa melihat bayangan kalian. Fungsinya adalah cermin ini akan memberitahukan kalian jawaban-jawaban yang akan kalian tanyakan nanti. Selanjutnya adalah lilin di hadapan kalian, kipas angin di belakang bangku kalian, dan alarm yang harus benar-benar menunjukkan jam 3 pagi lewat 33 menit. Itu adalah syarat yang harus kalian penuhi. Untuk memainkan ritual tricking ini, kalian harus tidur, lalu kalian pasang alarm kalian pukul 3:03, dan kalian harus bangun. Ada syarat yang harus kalian penuhi. Jika alarm itu tidak berbunyi pada waktu 3:03, batalkan ritualnya. Jika pintu di ruangan itu terbuka, kalian harus batalkan ritualnya. Jika lilin itu padam, kalian juga harus batalkan ritualnya. Jika kipas anginnya mati, kalian juga harus membatalkan ritualnya. Setelah kalian benar-benar mengikuti tahapan-tahapannya, kalian harus duduk dan membawa mainan masa kecil kalian dan menanyakan kepada si dimensi lain ini apa yang ingin kalian tanyakan. Konon katanya, cermin ini akan menjawab semua pertanyaan kalian, tapi kalian tidak boleh menatap cermin itu atau kalian akan tanggung sendiri akibatnya. Childhood, I picked a mirror, not a mirror. They got the 2 mirrors on either side of me. Let's say that were true. The reason why. Permainan ini atau ritual ini dapat selesai tepat pukul 4:44 pagi. Sebelum waktu itu kalian harus tetap berkomunikasi dengan dia, si dia ini, sampai waktu yang ditentukan. Setelah waktu yang ditentukan selesai, kalian boleh matikan lilinnya dan kalian boleh kembali tidur. Tapi jika kalian mematikan lilin sebelum jam 4:44, kalian harus segera keluar dari rumah. Jadi itu ritual-ritual di dunia dan di Indonesia yang dapat memanggil setan. Kalau untuk kalian, ritual mana yang paling bikin kalian merinding? Kalau gue sih lebih memilih ritual Three Kings ya. Karena ritual Three Kings ini adalah ritual yang paling kompleks serta banyak tahap-tahapannya. Dan itu harus benar-benar percis sesuai dengan urutannya. Dan gue juga nggak tahu apa yang bakal terjadi jika kita salah atau melanggar si aturan tersebut. Kalau kalian sendiri berani mencobanya. Oh iya, gue mau ucapin terima kasih untuk kalian yang sudah komen dan subscribe channel ini, serta memberikan like. Gue pengen banget kalian untuk kasih masukan ke gue, kira-kira apa sih yang harus gue tingkatin di channel ini, agar channel ini menjadi lebih baik di kedepan harinya. Lalu, untuk kalian yang ingin request apa sih yang pengen gue bahas di channel ini, kalian bisa langsung DM di Instagram pribadi gue, serta kalian bisa taruh komen di bawah. Nama gue Ditya, dan saat kalian menonton video ini, gue saranin kalian jangan pernah merasa sendirian.